Halo semuanya, nama saya Atala Mufid. Pada video kali ini, kita akan membahas dua topik yang sangat penting dalam hukum pidana di Indonesia, yaitu kebijakan pengamanan lapas di Indonesia dan pidana mati. Kedua topik ini sangat relevan dalam dunia peradilan kita karena berhubungan langsung dengan bagaimana hukum diterapkan dan keadilan ditegakkan di Indonesia. Pastikan untuk mengikuti sampai akhir karena kita akan membahas dengan sangat mendetail dan mendalam. Mari kita mulai dengan pembahasan pertama, yaitu kebijakan pengamanan lapas. Lapas atau lembaga permasyarakatan adalah tempat di mana narapidana menjalani hukumannya setelah putusan dijatuhkan oleh pengadilan. Sementara itu, rutan atau rumah tahanan adalah tempat untuk menahan orang yang masih dalam proses peradilan atau dengan kata lain belum divonis bersalah. Namun baik lapas maupun rutan menghadapi tantangan besar dalam pengelolaannya, terutama terkait masalah keamanan dan pengaturan internal. Coba kita pikirkan sejenak. Bagaimana kondisi di dalam sebuah lapas, bagaimana penuh dengan orang-orang dari berbagai yang penuh dan belakang dengan kepribadiannya yang berbeda-beda latar belakang dan seringkali dengan sejarah kriminal yang berat. Pasti ada banyak masalah yang bisa muncul, bukan? Masalah utama yang sering terjadi di lapas adalah konflik antar narapidana karena sifat penghuni lapas sebagai latar belakang dan seringkali memiliki masalah pribadi yang belum terselesaikan. Perkelahian antar narapidana, kerusuhan, hingga pemberontakan massal sering terjadi. Sebagai contoh, pada tahun 2013 kerusuhan besar terjadi di Lapas Tanjung Gusta, Medan. Kasus ini menggambarkan betapa rentannya keamanan di dalam lapas ketika overkapasitas dan minimnya petugas pengaman. Sekarang, mari kita lihat data. 400% lebih banyak dari kapasitas yang seharusnya. Overkapasitas ini membuat kondisi dalam lapas menjadi sangat berdesakan dan penuh tekanan, baik bagi penghuni maupun bagi petugas yang bertugas. Apa yang terjadi ketika sebuah tempat yang dirancang untuk menampung 500 orang terisi dengan 2000 orang? Kondisi seperti ini jelas menciptakan masalah. Selain masalah fisik seperti tidak adanya ruang yang cukup untuk bergerak, ini juga bisa mempengaruhi kesehatan mental para narapidana. Perasaan tidak nyaman, stres, dan rasa frustasi seringkali berujung pada kekerasan dan konflik. Sebuah konsep yang dikenal sebagai prisonisasi juga muncul dalam situasi seperti ini. Prisonisasi adalah sebuah proses di mana narapidana mulai beradaptasi dengan lingkungan penjara. Namun, seringkali dengan cara yang negatif, mereka membentuk subkultur penjara, menciptakan sistem hierarki di mana yang kuat menindas yang lemah. Seringkali, narapidana yang baru masuk menjadi korban perundungan atau intimidasi dari narapidana yang lebih lama. Mari kita renungkan sejenak, apa dampak jangka panjang dari fenomena ini? Bukankah tujuan dari lapas adalah untuk membina dan merehabilitasi narapidana agar bisa kembali ke masyarakat? Namun jika subkultur seperti ini berkembang, proses rehabilitasi justru bisa terganggu. Keamanan di dalam lapas adalah isu krusial. Sayangnya, di banyak lapas di Indonesia, jumlah petugas yang bertugas menjaga keamanan sangat tidak mencukupi. Keamanan di dalam lapas, sebagai contoh, di beberapa lapas kelas 1, rasio petugas terhadap narapidana bisa mencapai 1:500 bandingkan dengan standar di negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang memiliki rasio 1:5 dengan jumlah petugas yang minim. Bagaimana mungkin mereka bisa mengawasi dan menjaga keamanan di lingkungan yang penuh dengan tantangan ini? Serikat, selain jumlah yang terbatas, kualitas pelatihan petugas juga menjadi isu yang penting.
banyak petugas tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam menghadapi situasi konflik atau gangguan. Selain jumlah yang terbatas, kualitas pelatihan petugas juga menjadi isu yang penting. Bantuan keamanan di dalam lapas. Mereka seringkali kewalahan dan ini membuat situasi semakin sulit dikendalikan. Salah satu contoh nyata adalah pelarian besar-besaran dari lapas Pekanbaru pada tahun 2017. Kasus ini terjadi karena overkapasitas dan kurangnya pengawasan dari petugas. Ratusan narapidana berhasil melarikan diri dan butuh waktu berminggu-minggu untuk menangkap kembali sebagian besar dari mereka. Kasus ini menjadi bukti betapa pentingnya perbaikan dalam sistem pengamanan di lapas. Lalu, bagaimana solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Ada beberapa pendekatan yang bisa diambil. Pertama, perlu ada peningkatan dalam infrastruktur lapas. Pemerintah perlu membangun fasilitas baru untuk mengurangi kepadatan di lapas-lapas yang sudah overkapasitas. Namun kita harus realistis, membangun infrastruktur baru memerlukan biaya yang sangat besar dan waktu yang lama. Pemerintah perlu membangun alternatif lainnya adalah dengan mengoptimalkan kebijakan pembebasan bersyarat atau cuti bersyarat untuk narapidana yang sudah menjalani sebagian besar masa hukumannya dan tidak lagi dianggap berbahaya bagi masyarakat. Ini akan membantu mengurangi tekanan di dalam lapas. Selain itu, pelatihan intensif bagi petugas keamanan juga sangat penting. Petugas harus dilatih untuk menghadapi situasi konflik, mengelola krisis, dan mengelola stres yang muncul akibat bekerja di lingkungan yang penuh tekanan. Penambahan jumlah petugas dan peningkatan kualitas pelatihan akan sangat membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Sekarang kita masuk ke bagian kedua dari pembahasan ini, yaitu pidana mati. Pidana mati adalah salah satu bentuk hukuman yang paling kontroversial dalam hukum pidana. Topik ini telah menimbulkan perdebatan selama bertahun-tahun, baik di kalangan praktisi hukum, akademisi, maupun masyarakat umum. Pidana mati sudah ada sejak zaman kuno. Bahkan sejak awal peradaban manusia, hukuman mati dianggap sebagai cara yang sah untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera. Namun, seiring perkembangan zaman, banyak negara mulai mempertanyakan etika dan efektivitas dari pidana mati. Di Indonesia, pidana mati diterapkan untuk kasus-kasus tertentu, terutama untuk kejahatan berat seperti pembunuhan berencana, terorisme, dan perdagangan narkoba. Pidana mati diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP serta undang-undang lainnya seperti UU Narkotika. Secara internasional, banyak negara telah menghapus pidana mati dari sistem hukum mereka. Di Eropa misalnya, sebagian besar negara sudah tidak menerapkan hukuman ini karena dianggap tidak manusiawi dan bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Amnesty International adalah salah satu organisasi yang secara aktif menentang pidana mati dan terus berupaya untuk menghapuskan hukuman ini di seluruh dunia. Namun di Indonesia, pidana mati masih diterapkan dengan ketat. Kritik internasional seringkali diabaikan karena pemerintah berpendapat bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menegakkan keadilan dan memberikan efek jera, terutama dalam kasus-kasus kejahatan berat seperti narkotika dan terorisme. Demikianlah pembahasan kita mengenai kebijakan pengamanan lapas dan pidana mati di Indonesia. Kedua isu ini menunjukkan betapa kompleksnya sistem hukum
pidana di negara kita dan bagaimana tantangan yang ada harus dihadapi dengan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana. Terima kasih telah menyampaikan sampai akhir. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi Anda tentang isu-isu penting ini. Terima kasih.